Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Senantiasa puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama, sehingga di kesempatan malam hari ini kita hadir berkumpul dalam majelis ilmu kajian tafsir. Insyaallah masih dalam pokok bahasan surat Al-Ankabut, memasuki ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Walaqad arsalna Nuha, dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Falabitha fihim alfa sanatin, maka ia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun. Illa 50 ama, kecuali 50 tahun. 1000 dikurang 50, berarti 950 tahun. Fa'akhadhahum tufan, maka taupan, bahasa Arab juga ya, taupan itu bahasa Arab juga, bahasa Arab tufan. Fa'akhadhahum tufan, maka menimpa mereka atau merenggut mereka fa'akhadhahum, maka Allah menyiksa mereka, atau fa'akhadhahum tufan, maka tufan atau angin taupan, yang beliung atau orang kita, telah merenggut mereka, menghancurkan mereka, menyiksa mereka, masuk semuanya. Wa hum zalimun, sedang mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Fa'anjaynahu, maka kami menyelamatkannya, Nabi Allah Nuh, wa ashabas safinati, dan juga pemilik kapal atau mereka-mereka yang berada di atas perahu kapal laut. Wa ja'alnaha ayatan, dan kami jadikannya sebagai ayat, tanda bukti kekuasaan, lil alamin, bagi alam semesta. Hadirin rahimakumullah, ayat Al-Ankabut ayat 14 sampai 15 merupakan hiburan kepada Nabi dan juga seluruh pengikutnya. Tujuannya apa? Untuk memperteguh satu sisi. Memperteguh tentang apa? Memperteguh keimanan mereka, memperkokoh kesabaran mereka. Setelah di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-10, 11 dan ke-12 pekan yang lalu sebelumnya, Allah menegaskan tentang ujian dalam agama. Kesimpulannya di ayat 10 sampai ayat 12 itu, atau sampai ayat 13, adalah ujian yang akan dihadapi oleh orang yang beriman dalam agamanya, dalam agama. Maka ini menepati apa yang juga dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
karena beliau menghadapi ujian karena agama, karena beliau memperjuangkan agama, karena beliau mendakwahkan agama, itulah beliau mendapatkan berbagai macam tribulasi, tantangan di dalam berdakwahnya Nabi. Tidak tanggung-tanggung sampai 22 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus berjuang menghadapi berbagai macam rintangan. Maka ayat-ayat ini hadirin rahimahullah menjadi sebuah hiburan satu sisi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkokoh dalam bersabar berjuang fisabilillah dalam mendakwahkan agamanya. Sisi yang lain, ayat ini para ulama di tafsir mengatakan sebuah ancaman. Satu sisi bagi orang beriman memperkokoh, memperteguh, menambah spirit, semangat, ketangguhan dan sabar dalam berdakwah di jalan Allah. Tapi sisi yang lain adalah ancaman bagi siapa yang menentang Nabi, yang menyelisihi. Baik, ini kita insyaallah mohon izin yang live ya. Ini yang live masih tetap live ini. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya Bapak, yang live biar nggak terputus ya. Insyaallah masih tetap bisa berlanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, ini agak gelap-gelapan. Mohon izin di Masjid Al-Muhtadin lagi sedang padam lampu ya, sehingga mungkin gambarnya agak menjadi gelap ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Apapun yang kita dapatkan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ini. Lanjut. Baik. Hadirin rahimakumullah. Jadi ancaman bagi orang-orang yang menyelisih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana jikalau mereka tetap menantang dan menentang dakwah Rasul, pasti akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh kaum Nabi Nuh, kehancuran dan kebinasaan. Jadi hadirin, ini kira-kira konteks dari ayat surat Al-Ankabut ayat 14 dan ayat 15 ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengawali atau cerita, nanti akan ada cerita nabi-nabi setelahnya, dalam rangka untuk memantapkan semangat dan kesabaran dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dengan cerita. Cerita yang pertama yang diangkat dalam ayat kedua ayat ini adalah tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Hadirin, tentu para ulama ahli tafsir dimulakannya dengan cerita tentang Nabiullah Nuh karena beliau adalah nabi dan rasul pertama. Jadi, rasul pertama yang Allah utus adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Maka tentu kalau melihat dari sisi runutan sejarah, ketika yang diceritakan adalah yang pertama, maka tentu ini akan memberikan pengaruh kesan yang lebih kuat. Beginilah yang dirasakan oleh para perintis dakwah ini, mereka yang memulai dakwah ini. Kenapa? Sebelum Nabiullah Nuh diutus, hadirin, manusia ini dalam keadaan fitrahnya, bahwasanya mereka mentauhidkan Allah, mereka beribadah kepada Allah. Begitulah fitrah yang Allah telah tetapkan sampai terjadinya kesyirikan pertama adalah zaman Nabi Nuh. Jadi kesyirikan pertama yang terjadi di atas permukaan bumi ini adalah zaman Nabi Nuh. Maka Allah itu sayang kepada kita. Ketika mulai ada kerusakan, ada kebengkokan, ibarat mobil dibengkelin. Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan utusan untuk meluruskan, mengingatkan. Makanya hadirin, diutusnya para utusan itu rahmat bagi manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Bukan
bukan sebagai hukuman, tapi rahmat Allah kepada kita. Karena itulah kemudian diutus Nabi Nuh alaihissalam. Dan kesyirikan yang pertama terjadi permukaan bumi ini, syirik dalam bentuk yaitu mengkultuskan manusia. Ya, mengkultuskan manusia. Inilah kesyirikan yang pertama yang Allah abadikan di dalam surat Nuh nanti. La tadalunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kalian jangan tinggalkan Ya'uq, Nasr. Kemudian juga beberapa nama ini disebutkan adalah tokoh-tokoh orang yang dianggap berjasa di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tapi lama-lama awalnya hanya untuk sekedar mengenang jasa, lama-lama akhirnya dipertuhankan. Begitulah kesesatan itu berjalan, pasti langkah demi langkah lama-lama dijadikan Tuhan. Awalnya hanya untuk mengenang. Maka disinilah Nabi SAW kemudian beliau mengharamkan berbagai macam patung dan lain sebagainya, karena khawatir terjadi apa yang pernah terjadi di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Maka hadirin, kenapa cerita yang pertama diangkat setelah penegasan tentang ujian dalam agama adalah Nabi Allah Nuh, karena beliau adalah utusan yang pertama, perintis dalam dakwah setiap para nabi dan juga Rasul sallallahu alaihi dan Rasulnya. Hadirin, Allah sebut di dalam ayat ini secara khusus dalam bentuk bilangan. Disebutkannya bilangan, fala bithafihim alfasanatin illa khamsina am. Beliau itu berdakwah hingga sampai 1000 tahun kurang 50. Nah, kira-kira 950 tahun. Hadirin, selama itulah beliau mengajar, beliau menyeru, beliau bersabar dengan seluruh apa yang beliau alami. Bukan tidak ringan, kesombongan, ancaman, ini luar biasa. Maka jumlah waktu ini memberikan sebuah isyarat secara khusus. Kenapa kemudian Nabi Nuh dalam banyak cerita-cerita tentang dakwahnya itu seringkali yang diangkat adalah lamanya beliau berdakwah. Tapi selama itu beliau tetap istiqomah, tidak pernah berhenti, tidak pernah kemudian beliau absen, tidak pernah putus asa. Beliau terus menerus mengajak dan mengajak, meskipun beliau mengalami berbagai macam tantangan, kesulitan ketika mengajak kaumnya. Hadirin rahimahullah, maka para ulama ahli tafsir mengatakan isyarat kepada Rasulullah SAW dan juga kita umatnya. Kalau kita menjalankan dan meneruskan nilai-nilai dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Nuh 1000 tahun tetap istiqomah. Kita baru beberapa hari. Baru beberapa tahun dah mau berhenti. Kita putus asa mengajak orang. Berputus asa kita untuk menyeru kebaikan. Hanya karena mungkin entah kena celaan atau mungkin kena cibiran, kritikan, baru dia kritikan, baru dia dibilang begini begitu, sudah berhenti. Nabiullah Nuh 950 tahun beliau tidak takut kepada apapun, tetap beliau menebarkan kebaikan. Maka Rasulullah SAW tentu ini akan mendapatkan sebuah hiburan yang luar biasa. Tidak berapa lama, tapi yang menerima dakwah Nabi luar biasa. Nabi 23 tahun ya Pak Hadirin. 23 tahun. Tapi ketika Haji Wada yang menyertai Nabi itu 24.000 orang. 24.000. Dalam beberapa riwayat Nabi Nuh hampir 1000 tahun 12 pasang ya. Bayangkan 12 pasang. Makanya itu yang naik ke perahu Nabi Nuh 12 pasang. Hampir 1000 tahun 12 pasang. Engkau wahai Muhammad baru 23 tahun penutup dakwah Nabi menjelang akhir tugas Nabi 24.000. Maka tentu tidak seberapa. Maka hadirin kita ini kalau ada kita mengalami kesusahan, kesulitan, ujian, tengok orang yang lebih berat kira-kira terhibur ya Pak? Oh ya Allah, tidak ada apa-apanya kita ini. Kita rasa ternyata perasaan kita ini orang yang paling sengsara dalam hidup. Ada lihat orang yang lebih sengsara?
rasanya hiburan betul. Mau mengeluh nggak jadi kita Pak. Gara-gara apa? Ada orang yang lebih parah daripada kita. Maka dalam urusan dunia ini kan kita diperintahkan lihat orang yang lebih rendah daripada kita. Alhamdulillah Pak Ustaz masih bisa pakai motor. Ada orang nggak punya motor itu Pak Ustaz. Pakai sepeda. Alhamdulillah pakai sepeda. Ada yang jalan kaki. Yang punya kaki coba lah tengok. Yang nggak punya kaki, masya Allah. Kita yang sehat, alhamdulillah. Ada yang terbaring di rumah sakit. Subhanallah. Itu masih hidup. Alhamdulillah. Ada yang nggak bisa menikmati pengajian begini. Pengen mereka ikut pengajian, tapi sudah tidak bisa mengikuti pengajian. Maka syukuri. Kadang-kadang kita perlu hadirin. Ini sebagaimana juga bentuk cara Allah memberikan motivasi semangat kepada Nabi. Karena bagaimanapun beruntungnya masalah kalau kita menghadapi bertubi-tubi ujian dalam hidup itu, bisa down juga kita Pak. Bisa lemah juga kita. Tabiat manusia itu begitu. Lalu kemudian saya berhenti. Apalagi nggak menjanjikan apa-apa. Subhanallah. Makanya Al-Quran itu hampir sepertiga Al-Quran isinya sejarah yang menyertai setiap dinamika perjuangan Nabi. Ini yang menjadi salah satu sumber energi. Kenapa Nabi tetap bersemangat? Beliau memiliki kesabaran, ketangguhan, kesulitan sebesar apapun, ternyata beliau lulus semuanya. Karena apa? Allah selalu mengiringi di dalam kehidupannya melalui ayat yang diturunkan, cerita yang disampaikan, berita-berita wahid yang Allah beritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitulah kita juga hadirin. Kita rasakan hidup ini benar ujian semuanya, masalah dalam hidup. Tidak pernah berhenti berkelindan kita ini. Walaupun kita rasa masya Allah senyum-senyum, tapi saya yakin boleh jadi hatinya menjerit menangis betul Pak Ustaz. Saya tahu Pak Ustaz ini. Kadang-kadang banyak orang begitu Pak hadirin. Jadi tapi kita wajib tetap optimis. Maka inilah yang diajarkan oleh kisah ini hadirin rahimahullah. Nabi diberikan satu spirit, semangat, kekuatan untuk selalu bersabar, optimis, jangan pernah pesimis, putus asa dalam menjalankan tugas menebarkan kebaikan ini. Meskipun mengalami berbagai macam tantangan-tantangan di sepanjang perjalanan, tapi dengan melalui ini tidak seberapa. Kita baru beberapa tahun sudah dakwah kita diterima. Nabi Nuh 950 tahun 12 pasang saja. Subhanallah. Yang kedua, hadirin, para ulama menyebutkan di dalam 1000 tahunnya ini. Jadi angka 1000 tahun ini ada isyaratnya bahwasanya ada satu sisi sinyal kepada orang-orang yang menentang kebenaran, yang kadang mereka terpedaya, mereka tertipu, sampai kadang-kadang menyombongkan diri lalu menantang. Nah, coba kalau kau benar, datangkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan. Siksa kami, hancurkan kami, binasakan kami. Hadirin, seberapapun lamanya orang-orang yang menyombongkan diri lalu menantang kepada Tuhannya, meskipun sampai harus ditangguhkan 1000 tahun, maka tetap endingnya, ujungnya adalah kebinasaan. Maka ini yang memberikan kepada kita seorang mukmin spirit kekuatan. Bagi mereka yang menantang kebatilan, hati-hati. Sepanjang apapun dalam hidup yang kau sombongkan itu, tetaplah jak pendek. Kenapa? Ada akhirnya. Makanya di dunia ini hadirin, seberapapun panjangnya umur kita, tetap pendek. Karena akan berhenti, mati kita semua. Tetap jak pendek. Makanya akhirat itu panjang selama-lamanya, tidak berujung. Maka ada sebagian ayat ini sebagaimana para ulama katakan sinyal yang Allah kirimkan kepada mereka-mereka yang menentang kebenaran. Jangan kalian sombong, jangan kalian tertipu saat ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan dengan kekuatan, kekuasaan, dengan berbagai macam fasilitas, lalu digunakan untuk menentang petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka sungguh tetap saja, apalagi kita hadirin,
Tidaklah akan sampai 1000 tahun. Kita umur kita 60, 70 tahun ya antara itu kan. Kata Nabi kan, ma baina sittin wa sittin, apalagi cuma 60 sampai 70 tahun. Yang 1000 tahun pun kaumnya Nabi Nuh hancur juga ujungnya. Apalagi kita. Maka hati-hati. Maksudnya hadirin, sudahlah umur 60 tahun, 70 tahun, tobatlah. Sadarlah. Udah saatnya kita ini kembali kepada petunjuk kebenaran. Apa yang mau kita cari, Pak? Kalau sudah akhir hidup kita ini kan, kecuali apa? Apa yang bisa kita titipkan untuk agama ini? Sebab ini yang akan memuliakan kita, yang akan meninggikan derajat kita. Tapi kalau kita masih menentang petunjuk agama, Masya Allah, jangan-jangan memang Allah kehendaki kita nanti macam kaumnya Nabi Nuh, ujungnya kebinasaan. Baru kalau sudah binasa, tidak bisa kita teriak-teriak. Mau kembali ke mana kita? Tidak akan mampu. Maka hadirin rahimahullah, ini isyarat tahunnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan sebuah isyarat bahasa. Dan ini hanya akan dapat kita tangkap ketika kita kembali kepada tafsir, lebih-lebih bahasa Arab. Ketika Allah isyaratkan 1000 tahun dengan sana, falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina amma. Dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, kata sana artinya sama. Sanatun, amun itu sama. Sama-sama artinya tahun, tapi memiliki kandungan dan pemaknaan yang berbeda. Penggunaannya itu yang berbeda. Seringkali kata sana di dalam Al-Quran digunakan untuk memberikan isyarat tahun-tahun yang penuh dengan kesulitan. Penuh dengan kesulitan. Makanya Nabi Nuh alaihissalam itu hampir 1000 tahun. Yang beliau alami itu apa? 900 tahunnya. 900 tahunnya itu dinamika, kesulitan, tantangan, ujian-ujian, masalah-masalah yang beliau hadapi saat beliau mendakwahkan agama ini. Ini tidak kurang 900 tahun. Ini bisa kita tangkap dari mana? Penggunaan kata sanatun yang seringkali digunakan dalam Al-Quran menunjukkan masa-masa sulit. Barulah setelah 950 tahun di mana Allah hancurkan kaumnya, Allah tenggelamkan, tidak ada lagi harapan sampai beliau puncaknya, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, sudah 950 tahun. Waktu yang gak singkat, terus gak pernah berhenti mendakwakan. Ternyata makin sombong, makin congkak, makin menentang. Dalam Allah, jangan biarkan mereka satu pun. Sebab kalau mereka beranak, bisa begitu doanya dari Allah. Innaka in tadarhum, kalau kau biarkan mereka, tetap saja nanti akan menyesatkan hamba-hambamu dan tidak melahirkan kecuali bayi-bayi yang juga akan menyombongkan diri kepada. Maka itu finalnya. Setelah 950 tahun Allah kirimkan dengan banjir bandang itu. Banjir bandang. Nah 50 tahun berikutnya khamsina amma, kata-kata am selalu menjadi kandungan makna isyarat tahun-tahun yang penuh dengan kebaikan, keamanan dan ketentraman. Jadi perjuangan 950 tahun Allah hadiahkan 50 tahun dalam kedamaian, keamanan, dan kemenangan. 50 tahun dari usia Nabi Nuh alaihissalam. Ini satu isyarat betapa pertama hadirin, sesulit-sulitnya dan seberat-beratnya ujian, tetap selalu dalam hidup ini pasti akan ada ujungnya. Akan ada ujungnya. Dan selalu Allah Subhanahu wa taala sunnatullahnya yang tidak akan pernah berubah, bahwasanya kemenangan yang selalu akan menjadi kebenaran itu yang selalu akan dimenangkan oleh Allah. Maka bersemangatlah. Intinya begitu. Hadirin rahimahullah, kalau kita lihat dari kisah-kisah Nabi Nuh ini isyarat-isyarat disampaikan oleh para ulama. Pertama, dakwah itu membutuhkan kesabaran. Ya. Hadirin, siap berdakwah, siap bersabar. Tapi kalau kita tidak mampu, tidak mau bersabar, ya jangan berdakwah. Memang dakwah itu
sikit orangnya, panjang masanya, dan tidak menjanjikan apa-apa kecuali kita ini akan berkorban. Memang begitu. Dakwah itu begitu. Berkorban pikiran kita, berkorban dengan tenaga kita, berkorban dengan waktu kita, menyedot dan menyita dalam rangka apa? Memikirkan gimana nih agama ini biar berkembang. Bagaimana agar kebenaran ini bisa diterima? Bagaimana agar umat Islam ini bisa kembali kepada Qur'annya? Ini hadirin membutuhkan kesabaran. Makanya dalam surat Fussilat itu, rangkaian surat Fussilat tentang keutamaan orang-orang yang berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Adakah yang lebih baik perkataan orang yang da'a ila Allah? Siapa yang lebih baik? Adakah yang lebih baik daripada orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya tidak ada yang lebih baik. Lalu mengajak beramal dan menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah. Ayat-ayat penutupnya itu hadirin. Setelah ayat wa man ahsan, 2 ayat setelah itu Allah kemudian menegaskan tentang apa? Jadi wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak akan sanggup mengembannya kecuali orang yang memiliki kesabaran. Ternyata modalnya itu kesabaran. Makanya 5 ulul azmi sehingga menjadi pemimpin, penghulu dan contoh teladan tertinggi bagi para utusan Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Rasulullah Muhammad SAW. Mereka itu dimuliakan, ditinggikan ternyata dari kesabaran. Maka di akhir-akhir surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berteladan. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Disebutkan begitu. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi. Jadi ternyata Allah jadikan mereka itu ulul azmi, rasul yang tertinggi, ternyata karena kesabarannya. Oleh karena hadirin, dakwah ini butuh kesabaran. Yang kedua, pelajaran yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir terkait cerita tentang Nabi Nuh ini, yaitu keteguhannya di atas prinsip, keberaniannya untuk terus menebarkan kebaikan meskipun harus melalui banyak rintangan dan ancaman. Maka hanya orang-orang yang berani, tidak takut dia untuk diancam, tidak takut kalau dia dicaci, tidak takut ketika dia mendapatkan berbagai macam masalah-masalah dalam hidup. Dan itu adalah keberanian. Dan ini yang dimiliki oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam. Yang ketiga, hadirin, pelajarannya juga para ulama katakan kita mesti selalu terus berjalan di bawah harapan dan optimisme. Jadi ternyata yang membuat orang bisa kontinu, kita terus melangkah tidak berhenti, sumbernya dari mana? Sumbernya adalah harapan dan mimpi-mimpi kebaikan. Dan itu yang dimiliki oleh para anbiya. Para anbiya itu tidak pernah berhenti karena mereka memiliki satu harapan. Meskipun kalian terluka, meskipun kalian mengalami berbagai macam ujian, tapi ada harapan besar di balik setiap yang mereka temukan di perjalanan. Makanya di dalam surat An-Nisa itu disebutkan kan begitu kan? In kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jadi Allah katakan, Allah beri nasihat kepada Muhammad, wahai Muhammad, jikalau kalian mengalami luka, jikalau kalian merasa sakit, jikalau kalian mengalami kesusahan-kesusahan dalam menebarkan agama ini, mereka yang melawanmu pun juga sama, sakit, luka, susah juga mereka, padahal memperjuangkan kebahagiaan. Maka wajar kalau kebenaran pun mengalami yang sama, mereka pun sama, cuma kau punya harapan. Wa tarjuna minallah. Nah, ini yang beda. Sebab apa? Harapan kita besar, tidaklah satu tetesan keringat pun, sedikit pun yang kita alami dari kepenatan. Dalam surat At-Taubah Allah sebutkan begitu, Pak. Innahu
dalam surat ya At-Taubah di akhir-akhir ya, surat Taubah itu wala nasabun wala makhmasatun wala yaquna mawti'an yaqidul kuffar nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Illa kutiba lahum bihi amalun salih. Di ayat sebelum, kalau tidak salah sebelum ayat 122 dari surat At-Taubah itu, apapun yang kalian alami dari kesulitan, kepenatan, nasab itu Pak, itu capek, letih, capek Pak. Berjuang untuk agama itu letih. Tapi Allah katakan keletihanmu, kecapeanmu, kepenatanmu, bahkan luka-luka di sepanjang perjalanan itu, insya Allah dicatat oleh Allah amal soleh. Maka harapan ini yang menjadi intinya. Yang ketiga, yang keempat, hadirin, tentang cerita Nabi Nuh ini selalu tergambar bagaimana beliau berusaha untuk memvariasikan dalam dakwahnya. Kadang dalam secara jahr, kadang beliau secara sir, kadang dengan bahasa yang lembut, kadang dengan doa, macam-macam. Makanya ada surat Nuh itu kalau kita baca lengkap, itu variasi cara-cara metode-metodenya dengan berbagai macam cara dan sarana dilakukan oleh Nabi Allah Nuh, menjadi sebuah pelajaran bahwa seorang dai kita ini ketika perjuangan agama jangan monoton. Maka cobalah kita memberikan alternatif pilihan-pilihan, variasi dan sebagainya. Sebab ini yang, tapi toh demikian ini tidak mendapatkan hadirin, tidak mendapatkan atau hadirin tidak diterima ya oleh umatnya. Maka kadang kita berpikir begini ya hadirin, jikalau sampai ada orang yang didakwahi dalam utusan datang hidup di tengah-tengah mereka, menyerukan petunjuk sampai 1000 tahun, lalu nggak beriman, hadirin, layak bagi kita betul-betul harus bersyukur kita. Allah hadiahkan hidayah tanpa, subhanallah, kita nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah dengar Nabi SAW secara langsung. Lalu Allah kasih kita hidayah yang sampai diperjuangkan hampir 1000 tahun, nggak juga beriman. Allah bukakan hidayahnya, tidakkah layak untuk kita syukuri dan kita jaga? Sangat layak sekali. Makanya hidayah ini mahal. Kita dapat ini gratis. Kita dapat langsung terimanya, alhamdulillah. Sekali lahir Islam kita. Kan begitu Pak ya? Rata-rata kita ini kan Islamnya Islam turunan. Alhamdulillah. Belum tentu kita kalau berada di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Musa, lalu kita bisa beriman. Ini alhamdulillah kita di ujung akhir zaman. Lama tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah kita mendapatkan dakwahnya langsung dari Nabi, tapi kita ditakdirkan, dikehendaki mendapatkan hidayah. Ini layak untuk kita jaga dan kita syukuri. Karena pernah ada kaum yang sampai diutus 1000 tahun, tidak juga lembut hatinya, tetap menolak syahadat pun tidak. Itu bayangkan. Maka hadirin, kadang kita perlu senantiasa berusaha untuk hadirkan kenikmatan hidayah ini. Dan Nabi Nuh ini hadirin, dalam satu doa penutup di surat Nuh itu sampaikan oleh para ulama satu pelajaran. Beliau ketika berdakwah kepada manusia tidak kemudian melalaikan orang-orang terdekatnya. Melalui untayan doa di penutup surat Nuh, Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Bertahap. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, dan juga orang-orang yang ada yang memasuki rumahku, orang-orang di sekelilingnya. Jadi begitulah mestinya seorang dai. Kita ini yang pertama kali harus kita seru, jangan sampai ada ini orang lain dapat manfaat, istri seorang tidak dapat petunjuk begitu. Anak-anak itu kita biarkan, ngajak orang, anaknya dibiarkan. Ini nggak bisa. Maka Nabi itu selalu diawali ring pertama keluarga, tetangga dan seterusnya.
Maka begitulah juga ini isyarat dari cerita Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin, penutup ayat 14 Allah menutup dengan apa? Fa'akhadhahum tufan wa hum zalimun. Maka angin topan itu telah membinasakan mereka sedang keadaan mereka itu zalim. Para ulama ahli tafsir ketika menegaskan tentang zalimun dalam bentuk ismul fa'il, orang yang melakukan kezaliman, bukan dalam bentuk kata kerja, menunjukkan bahwa hadirin kezalimannya itu tidak ampun, sudah mendarah daging. Maka isyarat dikatakan para ulama, Allah tidak menyiksa karena hanya sekedar kezaliman. Tetapi Allah itu menyiksa kita karena sombongnya kita. Terus menerusnya, tidak berhenti dalam kezaliman itu yang mudah kasih. Jadi bukan karena sekedar zalimnya saja. Kalau sekedar zalim, setiap yang zalim langsung disiksa oleh Allah. Tetapi Allah mengisyaratkan kalau sudah terlalu ini, begitu. Diingatkan dan mau, jadi diluruskan tetap kita ini sombong. Terus menerus kita dalam keadaan itu, disitulah layak siksaan dan hukuman Allah itu datang. Maka hati-hati. Maksudnya apa? Hati-hati. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang terus menerus tidak berhenti, tidak mau kita meninggalkan kezaliman itu. Berhentilah untuk melakukan kezaliman, sebab kezaliman yang dilakukan terus akut ini yang seringkali mengundang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, terakhir ayat 15 Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan. Maka ayatnya fa'anjayna kami yang menyelamatkan. Jadi ada peran Allah di sana. Ada perlindungan Allah di sana. Ada kebersamaan Allah kepada kaum mukminin, orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaga kita, menyelamatkan kita. Ini yang harus kita yakini, sehingga kalau kita mendapatkan pertolongan, kalau kita mendapatkan keselamatan, kalau kita mendapatkan jalan keluar, maka jangan sombong. Semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadirin, sering kali kemenangan, kesuksesan, kejayaan memperdaya manusia, sehingga membuat kita ini lupa diri, tidak menggunakan nikmat untuk taat, tapi menggunakan nikmat untuk maksiat. Itulah istidraj. Akibat apa? Lupa menyandarkan kepada Allah. Oleh karena itulah Nabi SAW mendorong kepada kita memperbanyak akthiru min qauli la haula wala quwwata illa billah. Ucapkan sering-seringlah, perbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah yang disebut oleh Nabi, awala adullukum kanzun min kunuzil jannah. Mau aku beritahukan kepada kalian satu di antara harta karun surga. Hadirin, ini kalau ketemu harta karun, lagi pas mungkin lagi pas nyangkul begitu, ketemu emas 1 kilo, pingsan mungkin kali Pak kita. Emas 1 kilo, harta karun 1 kilo. Ini subhanallah, dunia dan seisinya nggak bisa kita bandingkan apa-apanya dengan surga. Ternyata harta karunnya surga itu la haula wala quwwata illa billah. Adalah kenapa diperintahkan Nabi? Ternyata ini adalah terapi. Kalimat ini terapi untuk menghilangkan jangan banggu, jangan sok kita merasa kuat, merasa berjaya, merasa sukses, dan merasa yang lainnya. Ini yang sering kali menipu diri kita sehingga menyombongkan diri. Maka dengan la haula kita disadarkan kepada Allah. Daya kita, kekuatan kita, kemuliaan kita, apapun yang kita miliki ternyata seluruhnya billahil aliyyil azim, adalah perbuatan Allah, izin Allah, miliknya Allah, semata-mata anugerahnya kepada Allah kepada kita, sehingga akhirnya kita selalu sadar diri, taat selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'anjaynahu, Allah yang menyelamatkan, sebuah isyarat bahwa pertolongan Allah itu nyata meskipun tampaknya terlambat sampai hampir 1000 tahun.
tapi nyata dan pasti. Begitulah sunatullah yang Allah perjalankan. Wa ashabas safinah, dan juga pengikutnya. Maka hadirin, ashabas safinah ini adalah pengikut yang disebutkan dalam beberapa tafsir 12 pasang yaitu. Maka siapapun yang mengikuti yang benar akan mendapatkan keselamatan. Karena wa ja'alnahum ayatan lil alamin, dan Allah jadikan cerita ini, sejarah ini ayat, tanda, bukti. Maka mudah-mudahan kita dapat meyakini ini dan kita terus yang menjadikan spirit ayat-ayat dan cerita-cerita di dalam Al-Quran ini penuh hati kita, mengokoh kesadaran kita, menyemai selalu semangat spirit kita. Tidak boleh kita putus asa sesulit apapun yang kita hadapi. Demikianlah sifatnya para utusan-utusan yang mulia, terutama ulul azmi. Mudah-mudahan beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita istiqomah, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sudah masuk waktu, mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha